teman-teman beli betina tersebut, bapaknya dulu bagaimana, kakeknya dulu bagaimana, bahkan kalau boleh sampai buyutnya dulu, kakek buyutnya pun kalau boleh lebih tahu, itu lebih bagus teman-teman. Ya itulah sebenarnya, saya sih sangat memegang prinsip itu ya teman-teman ya, darah menang lah kurang lebih ya. Selamat malam ya teman-teman. Jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai pembreedingan, karena memang ada beberapa pertanyaan ya di kolom komentar beberapa waktu yang lalu mengenai pembreedingan teman-teman. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya, karena memang ada banyak pesan yang belum bisa saya balas. Jadi saya memang kebetulan kalau memang sempat waktunya pasti saya akan balas teman-teman ya. Jadi karena kondisinya memang saya ada pekerjaan utama, jadi yaitu bekerja teman-teman ya. Jadi saya hanya bisa ketika ada waktu senggang saya buat konten sambil saya memvideokan kira-kira ada kasus atau ada permasalahan atau ada rawatan apa yang sekiranya penting ya. Jadi topik kali ini mengenai pembreedingan ya teman-teman. Ada pertanyaan yang pertama ya, catat kemarin, mana lebih baik pejantan tua dikawinkan dengan induan muda atau pejantan muda dikawinkan dengan induan tua ya. Jadi saya mau, ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya ada orang mengatakan kalau induan muda itu yang pertama anaknya katanya mentalnya nggak bagus, lalu yang kedua ada yang mengatakan tulangannya juga kurang bagus ya teman-teman ya, yang mengakibatkan ya dia kurang terima pukul ya. Sebenarnya berhubungan juga tadi itu. Kalau menurut saya bisa iya dan bisa benar, bisa iya dan bisa tidak juga. Selama induan tersebut tulangannya bagus teman-teman ya, tulangannya bagus, tidak lunak, dan tulangannya juga tidak, kita kan bisa merasakannya pegangan tulangan betina tersebut teman-teman yang mau kita jadikan induk. Selama betina muda tersebut tulangannya bagus ya, tulangannya tua ya, dia kalau kita pegang itu memang padat teman-teman, padat ya. Menurut saya sih nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi saya tetap lebih baik pejantan yang tua ya. Pejantan yang tua ini artinya pejantan yang sudah menang teman-teman ya, yang sudah mempunyai KTP ya. Ya minimal 5 kali menang lah teman-teman ya. 5 kali menang menurut saya itu sudah bisa dijadikan referensi bahwa ayam tersebut bagus ya, punya mental yang bagus, daya tahan yang bagus, dan punya kerja yang bagus, pukul yang bagus. Walaupun di crossing sama betina muda nggak apa-apa. Jadi saya lebih suka yang ini teman-teman dibandingkan pejantan muda. Misalnya ada teman saya kemarin beli ayam dari Thailand ya teman-teman ya, dia beli sepasang, katanya anakan dari Ninja teman-teman, betina muda sama pejantan muda, tapi pejantannya tidak dia adu, dia langsung kawinkan. Saya lebih suka yang tadi teman-teman daripada yang ini teman-teman ya. Saya lebih suka pejantan tua teman-teman. Pejantan tua artinya pejantan yang sudah punya KTP dan sudah punya rekam jejak atau menang-menangan, sudah terbukti di kalangan, di gelanggang bahwa dia emang menang teman-teman. Dibandingkan saya pakai pejantan yang muda teman-teman ya, yang belum jelas dan belum pernah kita adu sampai ke kalangan. Walaupun waktu ketika abar dia yang muda tersebut teman-teman, pukulannya bagus, speednya bagus ya, tapi saya tetap lebih dominan ya menurut saya teman-teman ya. Saya lebih yakin memakai pejantan yang sudah menang minimal 5 kali teman-teman ya, minimal itu menurut saya 5 kali menang ya teman-teman ya, kalau bisa ya, kalau bisa ya. Tapi terserah teman-teman, mungkin mau pakai 3 kali atau 4 kali menang, 2 kali draw juga terserah ya. Tapi kalau menurut saya kalau bisa yang udah 5 kali menang, dan kalau bisa juga dia udah pernah menang itu di atas 4 air atau 5 air teman-teman. Jadi dia udah teruji teman-teman secara daya tahannya, dan sudah teruji dari darah menangnya teman-teman. Di crossing sama betina muda nggak apa-apa, saya lebih suka itu teman-teman ya. Kalau untuk faktor tulangan katanya nggak juga lah ya, selama betina tersebut tulangannya bagus ya, dan betina tersebut juga keturunan dari bapaknya yang dulu yang bagus,
ya, bapak yang udah menang-menangan teman-teman ya. Walaupun masih muda nggak apa-apa teman-teman, saya lebih suka yang itu ya. Oke teman-teman, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira mana lebih baik kita kawinkan, yang satu arah atau yang sejenis, atau yang berbeda jenis? Ini mungkin maksudnya mengawinkan yang jenis bangkok dengan Birma, atau mengawinkan Birma dengan Pama, atau bangkok dengan bangkok ya teman-teman. Ini mungkin maksudnya seperti itu ya. Saya juga belum memastikan sih, tapi ada saya catat seperti itu. Jadi kalau menurut saya sampai pada saat ini sih saya lebih suka mengawinkan itu yang searah ya teman-teman ya. Jadi kalau bangkok ya ketemu dengan modelnya yang searah pola tarungnya gitu teman-teman. Jadi memang seperti di video-video saya sebelumnya, memang saya lebih suka itu memang mengawinkan yang searah ya teman-teman. Jadi saya mempertimbangkan pola tarungnya. Jadi pola tarung yang sejenis teman-teman. Artinya sejenis tersebut pun kalau emang solanya jenis ayam serbu ya, ayam serbu teman-teman. Ayam serbu ini bisa bangkok teman-teman ya, bisa juga Saigon teman-teman. Bisa juga kadang-kadang itu ada kata teras sekarang yang jenis selain pako itu kan ada panus ya, ada plaker juga. Yang jenis yang ayamnya emang ayam kerja ya teman-teman, ayam serbu. Jadi ayam maju lah ya teman-teman ya. Nah, jadi ada juga sih sebenarnya mangon yang polanya seperti itu, atau sekarang ada juga jenis-jenis koingon ya teman-teman yang udah disilang teman-teman. Jadi menurut saya yang dimaksud saya yang searah sejenis itu maksudnya satu pola teman-teman ya. Jadi kalau kita bangkok, kita modelnya kontrol tegak di atas kan, tegak dia kontrol di atas, mungkin dia hanya pukulnya kiri kanan aja teman-teman, tapi darah menangnya bagus ya bangkok ini ya. Ya teman-teman mungkin boleh kasih dengan jenis-jenis koingon teman-teman yang ada tarik depan dari sini ya. Atau teman-teman juga boleh kasih solahnya dengan jenis-jenis pakoi juga nggak apa-apa. Tapi pakoinya dia diimbangin, mungkin ada solah bongkar teman-teman ya. Jadi solah bongkar, atau pakoinya punya tarik dasi dari depan. Jadi tujuannya ya selain dia punya pukul samping, dia punya isian pukul depan ya. Betinanya teman-teman, yang betinanya ya. Jadi kalau bangkok kita pejantannya adalah kontrol tegak, teman-teman boleh isi dengan betina mangon, koingon juga bisa, koitrat juga boleh lah. Karena udah banyak ya sekarang jenis-jenis ayam silangan teman-teman. Teman-teman tinggal lihat aja solahnya bagaimana. Jadi kalau teman-teman mau beli induan ya pastikan induan tersebut memang bapaknya dulu solahnya seperti yang teman-teman gambarkan gitu. Jadi teman-teman tahu betina tersebut bapaknya dulu mainnya seperti ini, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itu memang saya lebih suka sih sebenarnya beli ayam itu yang jelas ya teman-teman ya, di kandang yang jelas, jangan beli sembarangan menurut saya sih. Jadi teman-teman juga boleh tahu. Jadi ketika teman-teman beli betina tersebut, bapaknya dulu bagaimana, kakeknya dulu bagaimana, bahkan kalau boleh sampai buyutnya dulu, kakek buyutnya pun kalau boleh lebih tahu, itu lebih bagus teman-teman. Ya itulah sebenarnya saya sih sangat memegang prinsip itu ya teman-teman ya, darah menang lah kurang lebih ya. Jadi selanjutnya ke pertanyaan yang tadi ya, kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi kalau jenis-jenis Pama ya, Birma yang model solahnya juga dia agak semi IQ, dia anti lock, atau dia modelnya menghindar, mundur sambil timpuk-timpuk ya, teman-teman juga boleh kasih yang sejenis gitu. Yang satu arah lah ya, satu arah. Karena yang seperti video saya sebelumnya kan mangon juga ada yang pola mainnya hampir sama kayak Birma gitu. Mangon ada juga yang pola tarungnya hampir seperti kayak Ganoi asli ya, gitu teman-teman ya. Jadi ya menurut saya sih yang dinamakan searah itu, sejenis itu ya maksudnya satu arah polanya teman-teman. Jadi saya lebih suka seperti itu. Jadi kalau teknik sekalian ya kan, kalau memang solanya adalah sola mundur semi IQ ya silanglah dengan yang sejenis yang solanya hampir sama ya. Itu pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya. Lalu pertanyaan yang ketiga itu adalah kriteria untuk pemilihan indukan yang bagus ya. Sebenarnya sih saya yakin teman-teman sudah bisalah cari referensi atau video-video teman-teman sehobi lainnya di YouTube ya teman-teman ya. Ada banyak pemaparan video
mengenai pemilihan indukan yang bagus ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, indukan yang bagus itu yang pertama adalah indukan tersebut yang punya darah menang yang jelas teman-teman. Ya, bapaknya itu siapa indukan tersebut teman-teman. Jadi ini betina tersebut kita tahu bapaknya dulu yang mana, berapa kali menang dulu ya. Kemudian kakeknya itu yang mana, kemudian buyutnya itu yang mana, kemudian kakek buyutnya itu yang mana. Kalau boleh sih seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh tahu sampai maka itu kadang-kadang teman-teman mungkin pernah melihat ya, ada beberapa kawan-kawan juga dan banyak yang kita jumpai mungkin ya, yang saya jumpain ya teman-teman ya. Memang dia indukan gak dia lepas. Ya kenapa? Ya karena itu ya, dia tahu silsilah ayam dia dari 5 atau 6 generasi di atasnya teman-teman. Jadi kalau di pertanyaan mengenai kriteria pemilihan indukan, yang pertama kita harus jelas dulu teman-teman, indukan tersebut itu darah menangnya itu bagaimana, bapaknya, kakeknya, buyutnya, kakek buyutnya itu bagaimana ya, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau boleh beli indukan itu memang harus di kandang yang jelas, orang yang jelas, dan sejarahnya betina ini pun teman-teman juga harus jelas. Itu yang pertama teman-teman ya. Lalu yang kedua ya pemilahan berdasarkan fisik tulangan ya teman-teman ya. Mungkin ini harus pakai video, kalau yang ini teman-teman harus pakai contoh. Saya udah pernah pakai contoh sih sebenarnya, tapi terhapus ya sama YouTube, nggak tahu kenapa. Saya juga, ada beberapa yang video saya juga jadi terhapus ya gara-gara menampilkan ayam. Tapi ya kadang-kadang juga jadi capek ya kita ya. Tapi nanti saya coba sekali lagi lah, coba tampilkan betina tersebut, menampilkan pemilihan betina berdasarkan tulangan fisiknya. Jadi yang pertama itu adalah darah menang, keturunan yang jelas ya teman-teman ya, harus teman-teman ketahuin. Lalu yang kedua tulangan. Nah tulangan ini sebenarnya gini teman-teman, teman-teman harus sesuaikan tulangan tersebut dengan jenis ayamnya teman-teman. Ini yang saya ketahui ya teman-teman ya, saya bukan mengguruin atau mengatakan yang ini paling benar, tidak. Jenis Birma itu kelemahannya apa? Misalnya begini ya, kalau Birma sebaiknya harus bagaimana, kepalanya, batang lehernya, sayapnya, tulangan badannya bagaimana ya. Jadi ini memang terus terang harus dengan video teman-teman. Nanti ya mungkin saya coba tampilkan lagi, saya kasih gambarannya yang setahu saya ya. Karena emang faktor tulangan ini sangat mempengaruhi juga ke kerjanya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jenis-jenis ayam bangkok kan, ayam kerja itu emang lebih ideal dia kan, tulangannya emang sebaiknya agak botol teman-teman, atau agak jantung ya teman-teman. Oke, jadi itu yang pertama. Lalu kalau jenis-jenis Birma itu emang atau Mangun ya, karena dia kan pasti jenisnya ayamnya agak nunggu ya teman-teman, agak tampar ya. Teman-teman harus sesuaikan tulangan badan. Dia pasti nanti akan, kalau ketemu sama jenis pakoi tersebut akan banyak pukul dari depan, pukul dari sayap. Oleh sebab itu tulangan sayapnya harus tebal, panjang sayap juga harus dilihat, bukaan badan ini juga harus teman-teman lihat. Kalau boleh tulangannya itu emang tulangannya yang agak buka depannya dan dia agak petak teman-teman ya. Bahu ini harus tebal teman-teman. Begitu juga pegangan tulang ekor juga teman-teman harus perhatikan gitu. Karena kalau jenis-jenis ayam yang Mangun dia kan ada tampar teman-teman, ada curi, ada taboknya. Jadi ketika dia habis dipukul dia harus balas mukul. Nah ini tulangan badan sama tulangan ekor tuh sangat berpengaruh juga teman-teman ya. Nantilah mungkin di video saya coba nanti akan tampilkan sedetail mungkin yang saya maksud dengan tulangan ayam disesuaikan dengan jenisnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya bisa bagi sharing di malam hari ini, karena udah cukup lama ya, nanti teman-teman jadi bosan. Ya baru 3 teman-teman, baru 3 yang boleh saya jawab. Sebenarnya ada banyak sih teman-teman, tapi ya inilah mungkin yang bisa saya jawab dulu ya, 3 mengenai pembreedingan ya teman-teman ya, pembreedingan untuk pemilihan induk.
indukan, jantan, ya. Oke, jadi itu aja mungkin sharing berbagi di malam hari ini untuk kali ini ya teman-teman ya. Salam berkarya dan salam satu hobi buat seluruh peternak ayam adu Indonesia. Selamat malam, terima kasih.